Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali pada saat ini. Senang saudara kami bisa melayani saudara setiap hari dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ya Senin saja yang kita off saudaraku. Senang sekali bisa doa bareng, muji menyembah. Terima kasih untuk kesetiaan, kehadiran saudara setiap harinya. Dan kami selalu rindu dan senang berdoa bareng dan mendoakan saudara. Yang saudaraku memuji, menyembah dan membawa setiap kita masuk hadirat Tuhan. Kami suka sekali. Dan saya juga suka mengajar firman ya saudaraku. Dan kita saling mendoakan. Saudara juga terus berdoa buat setiap kami yang ada di sini semuanya. Biarlah kami tetap dalam keadaan sehat. Terus diurapi Tuhan. Terus bisa melayani saudara semuanya. Saudara kita percaya, saudaraku yang kasih Kristus, bahwa apa yang kita lakukan, persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus tidak sia-sia. Mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sujud tersungkur di kaki-Mu. Kami minta, kuduskan setiap kami ya Bapa. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Beri kami doa-doa profetik ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk bisa berdoa. Apa yang harus kami doakan. Berikan kami nyanyian-nyanyian baru. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu di situ ada kuasa Allah. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di situ ada tuntunan yang kami butuhkan buat hidup kami ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Oh yalah bakasyalah bala, buka suaranya saudaraku. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Mari kita tanggalkan semua beban. Oh yalah semua masalah. Mari fokuskan hati dan perhatian kita kepada Yesus. Beri yang terbaik buat Yesus. Oh yalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Oh yalah bakasyalah bala bala. Baik kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari datang sembah Dia, Bapak Saudara. Mari saudara datang pada Yesus, sembah Dia. Tutup matanya saudara, nikmati hadiratnya. Berdoa saudara, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini ya Tuhan. Kau beri kami nafas hidup ya Tuhan. Kami mau bersyukur saudaraku. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hanya kemuliaanmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala.
dia saudaraku. Terus sembah nikmati dia. Kita ada di menara doa saudaraku. Mari bangun kedekatan kita dengan Yesus. Mari konsentrasi saudaraku. Saudara sedang mengikuti, mari buka suaranya. Sembah Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan tahu setiap hati kami begitu rindu. Kami rindu akan Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan saat ini. Setiap malam ya Tuhan. Setiap saat ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan akan hadirat-Mu. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom saudara. Saya ingin berdoa buat saudara secara khusus. Saudara yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran, ketakutan. Saudara sedang bergumul. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita satukan hati kita. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tahu aku mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yang membuat mereka menjadi takut, khawatir, bahkan stres Tuhan. Sehingga muncul ya Tuhan penyakit-penyakit ya Tuhan. Aku berdoa, aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan, pulihkan keadaan anak-Mu ini Tuhan. Tenang ya Tuhan jiwamu, tenang jiwamu. Dalam nama Yesus, sembuh segala sakit penyakit-Mu.
Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan COVID-19 ini Tuhan. Yang sedang bergumul ya Tuhan. Aku percaya penyakit ini tidak membawa kematian, tapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, saudara yang sedang sakit COVID-19 atau keluarga yang sedang sakit, mari sepakat berdoa bersama saya. Saya percaya saat ini juga ketika kita sepakat, saudara sembuh. Sembuh kata Tuhan, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saudara minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi saya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Seluruh keluarga saya disembuhkan. Seluruh keluarga saya dilindungi di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Dan aku berdoa, roh maut tidak punya hak atas hidup kami dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Jadi sembuh sekarang saudara. Jadi sembuh sekarang. Saudara dengar bunyi sangkakala ini. Tiupan kemenangan, tiupan kesembuhan, tiupan yes. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan hadirat-Mu memenuhi siapa anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yes, Yesus. Laba. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati suatu. Mari buka suaranya, ini doa kami ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes, bawa kami lebih dekat lagi ya Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudara rasakan hadirat-Nya. Ya Yesus, kuat sekali di sini saudaraku. Sembah Dia, sembah. Terus bawa hatinya dekat dengan Tuhan. Melekat
Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih laba. Jamah Yesus, jamah siap anak-anakmu. Terus biar ya Tuhan semua kami rasakan. Rasakan kasih-Mu Yesus. Oh ya laba kasih laba. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mungkin hari-hari ini saudara sedang membutuhkan tuntunan Tuhan yang jelas untuk keputusan saudara. Mari saya mau ajak saudara minta Roh Kudus lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita bisa lebih jelas mengerti apa sih kehendak Tuhan, apa sih perintah Tuhan, apa tuntunannya, apa firman-Nya. Saya percaya kemarin kita sudah bahas tentang momentum rohani. Momentum rohani adalah saudara ketika ada sepatah kata yang kita tahu ini Tuhan yang bicara. Aku dapat nih dari Tuhan, itu momentum. Ketika saudara dapatkan itu, saudara perkatakan itu dan lakukan, saya percaya itu tuntunan Tuhan yang akan membawa saudara mengalami terobosan, yang akan mujizat, kesembuhan, apapun yang saudara butuhkan. So tanya, seperti Daud bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tapi hari ini, saat ini, bawa aku Roh Kudus lebih dekat lagi kepadamu. Bawa aku lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di persimpangan. Mereka sedang mau mengambil keputusan. Mereka sedang membutuhkan tuntunan Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuhan Yesus, bawa setiap kami dekat dengan Tuhan. Bicara ya Tuhan, berbisik ya Tuhan, beri ya Tuhan pernyataan-Mu. Tuhan bicara Yesus. Mari saudara tutup matanya, datang pada Yesus. Tuhan, bukakan ya Tuhan Yesus. Bukakan ya Tuhan Yesus. Bentangkan ya Tuhan masa depan-Mu. Oh ya lah makasih Tuhan, bawa kami lebih dekat dengan-Mu Yesus.
Berdoa saudara, berdoa datang pada Yesus. Uyalah bakasyalah bala 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 bala. Uyalah bakasyalah bala 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 bala. Tuhan, biarlah ya Tuhan, hari ini ya Tuhan Kau nyatakan ya Tuhan. Uyalah bakasyalah kemuliaan, Kau ya mujizat-Mu Tuhan, tuntunanmu Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari buka suaranya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Tuhan, aku berdoa Tuhan secara khusus sekali lagi untuk anak-anak-Mu, mereka yang hadir di menara doa ini Tuhan. Aku minta kasih-Mu ya Tuhan, curahkan ke dalam setiap hati kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami rasakan ya Tuhan. Jamas ya, rasakan saudaraku. Yes, di dalam hadirat-Nya ada kuasa. Yes, kuasa. Ada kekuatan di situ. Terima saudara dalam nama Yesus. Dalam hadirat-Nya Roh Kudus, Dia ingatkan setiap firman yang kita sudah dengarkan. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi iman dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati
suaranya, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Aku percaya doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan ingat akan kami. Tuhan ingat anak-anak-Mu ini Tuhan. Ingat ya Tuhan jemaat-Mu ini ya Bapa. Ingat ya Tuhan siap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ingat ya Tuhan nama-Mu Tuhan. Ingat Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan ingat kami, Engkau jawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami, Engkau ingat kami. Karena Engkau ingat kami, maka Engkau jawab ya Tuhan doa kami. Jawab doa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jawab mereka Yesus. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami ada di hadirat-Mu sekarang Tuhan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Semua ikatan kutuk terlepas saat ini. Segala ikatan kuasa gelap terlepas sekarang. Merdeka sekarang saudara. Semua ikatan-ikatan dari kecanduan narkoba. Saudara yang terikat dengan narkoba, lepas sekarang. Saudara punya kerinduan, lepas dari kecanduan alkohol, nikotin, apapun, pornografi, lepas sekarang. Dalam nama Yesus, kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Kristus. Shalom saudara. Saat ini saya ingin bagikan satu tema khotbah saya tentang tabut, saudara, tentang tabut perjanjian. Saudara, ini tabut perjanjian, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, ya kan, sebanyak kurang lebih ada 185 kali, saudara, kata tabut perjanjian itu disebut. Saking banyaknya, tabut perjanjian adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Tabut perjanjian adalah satu yang sangat penting, saudaraku. Mari kita buka Alkitab, kita langsung saja di Ibrani 9 ayat yang keempat. Ibrani 9 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudaraku yang Kristus, ya, pada zaman perjanjian lama orang Israel, saudaraku, bahwa setiap langkah mereka, setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka yang berada di halaman luar bait Allah, saudaraku, dan di ruangan kudus dari tabernakel, tujuannya cuma satu, yaitu apa saudara? Membawa kita masuk ke dalam apa? Ruangan Maha Kudus, di mana hadirat Allah bersemayam di sana. Saudaraku yang kasih Kristus, perjanjian lama merupakan simbol atau bayangan seperti tabut perjanjian
itu sebenarnya adalah satu gambaran, ya kan, di mana perjanjian baru itu adalah kenyataannya. Tabut perjanjian ini salah satu perabot yang sangat penting, saudara, di dalam tabernakel, ya, di dalam kemah Allah, saudaraku, ya, khususnya di bait Allah. Saya istilah-istilahnya ini, ya. Tabut perjanjian ini adalah satu gambaran sebenarnya tentang siapa? Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi dan kita layani. Kisah 1 ayat 18, saudaraku, ya kan, itu ditulis, Rasul Paulus menulis, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 18 ini sedang bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, saudaraku. Yesus Kristuslah yang terutama. Tidak ada yang seperti Dia. Di sini dikatakan Dia adalah kepala tubuh, kepala jemaat. Dia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari orang mati dan hidup untuk selamanya. Itu yang pertama. Lalu kita, saudaraku, akan mengikuti. Saudara, istilah kakak sulung tanda kutip, saudaraku, di sini. Sehingga di sini dikatakan ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tidak ada yang seperti Dia, dan hanya Dia saja yang layak menerima hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan, kekayaan untuk selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Siapa namanya? Yesus. Saudaraku yang Kristus. Nah, tabut perjanjian ini melambangkan hadirat Tuhan di tengah umatnya. Saudaraku, tabut perjanjian menunjukkan 3 hal penting bagi orang Israel. Nah, ketiga hal penting inilah yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, kemarin kita bahas tentang GPS sorgawi. Ya saudara, itu ya kan satu sinyal, saudara, ya kan, yang bisa menuntun kemana kita akan pergi. Kemarin kita sudah bahas GPS sorgawi kita adalah Roh Kudus, saudaraku, yang menuntun. Sekarang Roh Kudus yang menuntun, yang tinggal bersama dengan kita. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, di perjanjian lama, buat orang Israel, tabut perjanjian ini penting banget. Di dalam tabut perjanjian ini kita tahu bahwa isinya tadi dijelaskan ada 3 hal. Yang pertama adalah tongkat Harun yang bertunas. Yang kedua adalah loh batu yang bertuliskan perjanjian. Yang ketiga bicara tentang apa, saudaraku? Bicara tentang buli-buli emas yang berisi apa? Mana. Kita mulai, saudaraku, dari perjanjian lama, yaitu tentang tabut ini, betapa pentingnya. Ini lambang hadirat Allah. Lambang kalau zaman sekarang ada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, jika 2 orang di antaramu, ya kan, 2-3 orang di antaramu berkumpul, Tuhan bilang, aku ada di sana. Tabut perjanjian, saudaraku, itu lambang daripada kehadirat Allah. Jadi saudara bisa bayangkan nih, orang apa namanya, orang Israel, setiap kali dia diperintah untuk berperang, selalu mereka disuruh bawa tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu isinya ada 3. Pertama saya bilang apa, saudara? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini artinya apa? Otoritas Tuhan. Yang pertama adalah otoritas Tuhan. Ketika orang Israel hendak pergi berperang, saudaraku, mereka tuh nampaknya kelihatan aneh di hadapan para musuh mereka. Kenapa? Karena para imam yang mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan para tentara Israel. Contohnya, saudara, saya kasih contoh tentang di Yosua pasal 6. Kita udah tahu itu kan. Tuhan perintahkan Yosua supaya mereka tuh ada yang ngangkat tabut, imam-imam itu, untuk keliling tembok tiap hari sekali, tapi gak usah ngomong, angkat. Mungkin orang Yeriko itu ngata-ngatain, nganggap aneh, ngapain sih angkat-angkat kotak kayu gitu, saudaraku, digotong-gotong tiap hari, gotong-gotong, diem aja, saudaraku. Tapi setelah mereka ditaklukkan, saudara, ya kan, setelah mereka ditaklukkan, mereka nyadari bahwa rupanya
mereka ini musuh. Ya kan? Bukan berperang melawan manusia. Berperang melawan siapa? Melawan Tuhan. Karena bagi orang Israel, tabut ini lambang daripada apa? Kehadiran Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan perintahkan Yosua untuk menyeberang sungai Yordan, saudara tahu ceritanya? Pemegang tabut itu, saudara. Pada waktu para imam mengangkat tabut, injek kaki air sungai Yordan, apa yang terjadi? Kering. Ini bicara tentang apa? Yang pertama, saudaraku, ya kan? Tabut ini bicara tentang otoritas dan kuasa Allah. Tabut zaman sekarang, yaitu hadirat Allah. Tongkat Harun bicara tentang otoritas dan kuasa Allah. Dalam tabut ada 3 barang. Barang pertama adalah tongkat. Jadi tadi kita menyembah, ya kan, dalam hadirat Allah. Saya percaya di dalam hadirat Allah itu ada kuasa Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Ketika kita ada berada dalam hadirat Allah, dengar baik, Tuhan akan melakukan buat saudara. Tuhan akan berperang bagi saudara. Dan ajaibnya, Tuhan tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Yang ngerti katakan amin. Daud ngerti banget. Daud adalah seorang yang suka akan hadirat Allah. Kemarin kita bahas, saudaraku yang Kristus, bahwa Daud setiap dia mau berperang, dia masuk, saudara, ke dalam hadirat. Ke kubu pertahanan, saudara, dia masuk, dia tanya sama Tuhan. Dia berdoa, memuji, menyembah, masuk hadirat, dia tanya sama Tuhan. Saudara Kristus di sini, dan Tuhan selalu memberikan. Dia tahu di situ ada kuasa Allah. Itu ada kuasa Allah. Yang kedua, saudaraku yang Kristus, di dalam tabut ini, ya, di situ ada loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ini bicara tentang apa? Tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Ketika orang Israel membutuhkan tuntunan dan arahan, Tuhan berbicara mereka di mana? Di dekat tabut perjanjian. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 di sini dikatakan, dan di sanalah mereka akan bertemu dengan aku, dan dari atas tutup perdamaian, ya kan, dari antara 2 kerub yang ada di atas hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi orang Israel, mereka menemukan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan saat mereka berada dekat tabut perjanjian. Ketika saudara membutuhkan tuntunan Tuhan, ketika kita membutuhkan yang namanya tuntunan Tuhan buat hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya saudara, supaya kita tidak tersesat, tidak salah melangkah, saudara harus masuk dalam hadirat Allah. Tadi kita sudah doa. Saya ajak, saya dorong saudara, saya didorong Tuhan, saya dapat pengertian. Beberapa di antara saudara mau ambil keputusan penting beberapa hari ini. Pesan Tuhan adalah masuk hadirat Tuhan. Karena Tuhan bicara, saudaraku, di mana? Di tabut, dekat tabut itu. Di dalam hadiratnya. Kita nyanyi satu lagu tadi ke saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Jadi saudara, dalam hadirat Tuhan itu lambang daripada ada 2 loh batu, bicara tentang tuntunan Tuhan. Jadi gini saudara, kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita nih dekat sama Tuhan. Kita gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan, saudara,
kalau hati kita jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 65 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Mazmur 65 ayat yang keempat ya di sini ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kata pelataran ini bisa apa? Hadirat Tuhan. Kiranya kami, baca yang keras, kiranya kami apa? Kenyang dengan segala yang baik. Di rumah bicara apa? Di hadiratmu, di baitmu yang kudus. Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Apa sih bisa kenyang dengan segala? Karena kita dapatkan tuntunan Tuhan. Kemana kita harus pergi? Kemarin kita sudah bahas tentang GPS. Saudaraku yang Yesus, ya kan? Kalau kita sudah dapatkan tuntunan, tahu arahnya, kemana kita harus pergi, berapa jauh jaraknya, berapa lama kita akan sampai. Saudara, ada apa di depan kita? Ini yang saudara, yang Roh Kudus akan memberitahu kita. Kapan dia bisa beritahu kita? Kapan kita dapatkan tuntunan itu? Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Tuhan bilang begini dalam Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang kau tempuh. Jadi waktu saudara ikut menara doa, jadi misalnya gini saudara, ikut serius nih, seperti hari ini serius. Dari awal saudara mulai ikut doa. Kita nyanyi, kami nyanyi, saudara ikut nyanyi, ikut nyemunji, ikut nyembah, ikutin semua. Ya saudaraku, saya bisa rasakan hadirat. Lalu saudara dengar firman. Nah, ini tuntunan. Ketika kita mulai doa, munci, nyembah, apa yang terjadi? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini lambang daripada apa? Satu tongkat ini bicara tentang satu pohon yang sudah mati, yang sudah kering batangnya, tidak ada lagi akar, tidak ada lagi daun, tapi pohon yang sudah mati berupa tongkat yang pernah dipakai oleh Harun bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena tongkat itu pernah bertunas dan berbuah, pohon almond, karena tongkat itu berada di mana? Di tabut perjanjian, di kemah pertemuan, di hadirat Allah. Jadi ini bicara tentang otoritas. Kalau saudara dan saya punya otoritas daripada Tuhan, sesuatu yang nampaknya sudah mati, sesuatu yang nampaknya mati, sudah tidak harapan lagi. Dengar baik saudara, dia bisa berbunga, dia bisa berkuncup, dan dia bisa berbuah. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara bisa berguna dalam untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Yang kedua, kita akan kenyang dengan segala yang, artinya apa? Kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Kenyang dengan segala yang baik kita akan, karena kita dapat firman Tuhan. Karena semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat apa? Firman Tuhan. Yang ada satu nyanyian gitu, hidupku oleh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari buka suaranya saudara, terus berada di hadiratnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sudah tahu itu saudara. Yang pertama saya ulang lagi.
Saudara, tabut lambang Yesus. Ya, tabut lambang hadirat Tuhan, hadirat Yesus. Kita lihat waktu di Injil, kemanapun Yesus hadir, yang mati itu bisa hidup kembali, yang sakit itu sembuh. Saudaraku, semua yang lapar itu bisa dapat makan karena dia roti hidup. Saya percaya saudara untuk hal ini. Yesus itulah simbol tabut Allah itu lambang Yesus. Saudaraku, kita bisa bayangkan kalau kita terus membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hadirat ada Tuhan, makanya sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat padaku. Kata pemazmur katakan, aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia. Ya kan, karena dia mengenal namaku. Kalau dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau dia menjawab pakai apa? Pakai firman. Dia jawab dengan apa? Tuntunannya. Saudaraku, ini yang namanya loh batu. Yang mengerti, katakan amin saudara. Tuhan bilang, aku akan ajar kamu. Ya kan? Apa yang memberi faedah dan menuntun engkau. Makanya saudaraku, saya ulang khotbah yang kemarin. Ya saudara, kalau ada apa-apa, doa, tanya Tuhan. Bagaimana? Kalau ada apa-apa, kalau mau apa-apa, doa, tanya sama Tuhan. Kalau kena apa-apa, doa, tanya sama Tuhan. Kalau berdoa, sebenarnya katanya doa yang paling efektif sebenarnya adalah 70% kita cari firman Tuhan. Itu doa. 30% ya kita ngomong dan minta. Bukan 100% kita ngomong, minta, lalu setelah itu amin kita langsung check out. Tidak. Doa yang efektif adalah diem, buka Alkitabnya terbuka. Tulisan-tulisan khotbahnya dibuka. Dan izinkan Roh Kudus untuk mengingatkan, untuk mengajar, untuk berbicara. Ini bicara tentang dua loh batu. Di dalam hadirat Allah, kata-kata yang tertulis di Alkitab ini menjadi kata-kata yang hidup. Kata-kata yang diilhamkan oleh Allah. Makanya kenapa kok pentingnya doa pujian penyembahan. Hati yang lapar, hati yang rindu. Saudaraku di sini dua loh batu ada tuntunan. Kita nggak akan stres. Kita nggak akan depresi. Kita nggak akan khawatir kalau saudara dapat tuntunan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Kita nggak bingung lagi. Ya kemarin saya kasih istilah, kalau kita udah buka GPS kita sudah buka Google Map. Saudara, kita buka Google Map, kita nggak tahu, nggak pernah ke kota ini. Kita nggak tahu jalan-jalannya. Asal kita setting aja, kita mau pergi kemana, restoran apa, tempatnya di mana. Kita ada di sini, nanti dia akan nuntun kita. Percaya, nggak mungkin salah sampai ke tempat itu. Kata Nabi saudara, begitu pula dengan Tuhan. Setting hati saudara ke sorga. Buka receivernya dengan apa? Damai sejahtera di sini. Ada damai sejahtera, ada sukacita di sini. Maka Roh Kudus akan tuntun saudara. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Yang mengerti kata Nabi saudara. Oleh karena itu terus baca. Dengar terus pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membangun. Hindari pengajaran yang untuk berdebat. Hindari saudara sekarang. Ya kan? Cari pengajaran khotbah-khotbah yang bisa membangun rohani saudara, iman saudara. Ya kan? Bukan untuk hanya menimbulkan kesombongan intelektual, kesombongan teologi, nggak perlu. Kesombongan nggak perlu. Bangun ini. Ini yang kita butuh, tuntunan Tuhan. Kata Nabi saudara, kita butuh tuntunan Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Katakan amin saudara, bukan untuk pengetahuan firman, bukan untuk disombongkan, untuk dipamerkan, tapi firman untuk bisa diterapkan dalam hidup kita, yang bisa mengubah hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Itulah dua batu. Di Alkitab saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab mereka ngalami hal-hal yang ajaib, kehidupannya ajaib, karena mereka dapat firman, mereka punya firman, mereka dapat tuntunan Tuhan. Katakan amin. Abraham bisa keluar menjadi orang beriman, orang besar. Ishak karena dapat firman, jangan pergi ke Mesir lah.
Yakub juga dapat firman. Yusuf dapat firman. Daud dapat firman. Salomo, semua. Sampai Petrus dapat firman. Tempat di mana dia cari ikan, tidak ada tempatnya, tidak ada ikannya di tempat itu. Saudaraku, ketika Tuhan berfirman, dia cari lagi di tempat yang tidak ada ikannya. Tempat itu banyak dengan ikannya. Ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, tanah yang dia garap pada tanah yang kering, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ketika Ishak dapat firman, dia garap lagi tanah itu. Tanah itu menghasilkan. Dan Ishak menjadi kaya di tanah itu. Tanahnya sama, tempatnya sama. Yang membedakan, Ishak dapat firman. Ketika seorang dapat tuntunan Tuhan, orang itu disebut sebagai orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang dapatkan firman dan lakukan firman itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Di situ yang namanya tabut perjanjian. Yang ketiga, saudaraku Yesus Kristus, buli-buli emas berisi mana. Ini bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Mana bicara pemeliharaan Tuhan. Mana bicara tentang kelimpahan. Saudaraku, kemakmuran, ya kan, cukup untuk melakukan kehendak Allah. Seberapa banyak yang Tuhan ingin saudara miliki, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Cukup untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin saudaraku. Saya suka bicara baik lewat khotbah maupun kalau ngomong sama teman-teman. Karena ini yang saya doa. Di masa-masa ini, doa bukan cuma untuk kita. Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa membiayai semua, mencukupi segala kebutuhan hidup saya. Doanya jangan itu. Minta seperti doa Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah. Supaya lebihnya ini aku bisa mencukupi kebutuhan orang-orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Dari mana itu saudaraku? Yang artinya, saudara tahu, ketika tabut perjanjian berada 3 bulan di rumah Obed Edom. Obed orang Edom. Saudara, si Obed orang Edom. Ya, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya 3 bulan, saudaraku, tinggal. Kenapa? Karena Obed Edom, saudara, benar-benar punya rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur. Rumahnya ditaruh tabut perjanjian. Padahal saudara, kenapa kok tabut perjanjian ditaruh rumah Obed Edom? Karena tabut Allah itu yang dibawa lewat kereta, saudara, ya kan? Mau jatuh, mau dipegang sama siapa? Usa. Lalu akhirnya Usa mati. Mereka pikir, wah kotak kayu ini bawa sial ini. Jangan dipegang lagi nanti bisa mati. Udah kasih aja si Obed Edom. Obed orang Edom. Dia bukan orang Israel. Bukan orang Tuhan. Berarti sudah, sekalipun mungkin kita bilang, kok aku bukan siapa-siapa. Kasta mungkin terendah. Tapi kalau ada tabut perjanjian, kita bilang 30 orang kok pegang tabut mati. Tabut perjanjian sudah lama tinggal di rumah Usa. Karena imam, anak imam. Biasanya gak ada berkatnya. Kenapa kok tabut itu di situ gak ada berkatnya? Di rumah Obed Edom ada berkatnya. Dengar baik saudaraku. Ada banyak orang, kok saya baca firman, kok saya ke gereja, saya melayani. Yang satu ada berkatnya, yang satu enggak ada. Bicara tentang 3 rasa harus ada. Rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat sama Tuhan. Ini yang membuat seorang bisa masuk hadirat Tuhan karena ada rasa syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan apa? Pujian. Pujian, saudara. Orang bisa memuji karena ada rasa kagum. Ada rasa apa, saudara? Rasa kagum, rasa hormat. Baru bisa muji. Kalau nggak ada rasa kagum, rasa hormat, nggak bisa ada pujian. Yang ada hinaan, menghina, nyela. Kuncinya 2, saudaraku. Obed Edom diberkati. Karena apa? Dia punya rasa syukur. Terima kasih. Tuhan, tabut ini aku bisa rawat tabut ini. Dia punya kagum, hormat sama tabut ini.
Alkitab bilang dia diberkati 3. Apakah saudara masih hormati Tuhan? Kagum sama Tuhan. Bersyukur, ada rasa syukur. Sesusah apapun, tiba-tiba kok ada rezekinya. Saudara, kita masih bisa sehat. Masih ada gak kata-kata, ini Tuhan, ini Tuhan, ini karena Tuhan. Coba cek deh, orang tuh hatinya melekat sama Tuhan atau enggak? Kita cek dengan kata-kata kita. Keluar gak nih nama Tuhan? Kalau deket dikit-dikit ada Tuhan gak? Saudaraku, kalau kita bicara sering dikit-dikit, oh Tuhan. Dalam pembicaraan, ini karena Tuhan, karena perbuatan Tuhan segala macam. Kita terus ceritakan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita ngomong firman Tuhan, kita gak malu. Itu tanda di hati kita ada Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut berasalnya dari mana? Dari hati. Hati kita tuh ada Tuhan, keluar Tuhan. Kalau nggak ada Tuhannya, ya nggak keluar ngomongan Tuhan di sini. Nah, hari ini saudaraku Yesus, maukah kita mengalami lebih banyak kemenangan? Maukah kita lebih banyak mengalami tuntunan? Maukah kita mengalami lebih banyak lagi kelimpahan kemakmuran hidup kita? Saudara mau? Saya tutup dengan kata firman ini, saya suka banget. Ya kan saudara, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Melekat. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin saudaraku. Saya berdoa saudara punya hati melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Ini artinya apa saudara? Luangkan waktu berada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Seperti saudara sekarang ini, jangan sambil lewat saudara. Gak apa-apa kalau saudara lagi sedang bising segala macam, saudara ikut menara doanya. Pada waktu saudara bisa sendiri sama Tuhan dan dengan saya. Bukan sambil lalu kalau bisa. Supaya apa saudara? Karena prinsipnya kalau mau datang sama Tuhan, mau masuk hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu ada di mana? Di balik pintu yang tertutup. Katakan ini bicara apa? Hadirat itu bicara keintiman, secret place, ya kan? Ayat yang pertama dan kedua itu bicara tentang secret place. Saudara, tempat yang tersembunyi itu hadirat Allah. Banyak orang, saudaraku, kalau doa, kalau baca Alkitab, kalau ibadah, sepertinya tuh bukan di secret place. Karena fokusnya cabang kemana-mana. Kalau cabang sama-sama, bukan di tempat tersembunyi. Itu tempat keintiman. Hanya kita dan Tuhan. Kalau ini saudara ada, saudara percaya ada 3 hal. Tongkat Harun, otoritas turun dalam hidup saudara. Loh batu, tuntunan Tuhan turun atas hidup saudara. Mana yang turun dari sorga, yang ada di tabut perjanjian itu saudara. Saudara akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Rohani, jasmani, hubungan dan keuangan. Saudara ada. Ya, secret place itu bicara tentang tempat tersembunyi antara kita dengan Tuhan. Luangkan waktu berada di hadirat Tuhan. Katakan amin. Bawalah hadirat Tuhan kemanapun saudara pergi. Bawa hadirat Tuhan kemanapun saudara pergi. Orang yang bawa hadirat Allah adalah bawa damai sejahtera, bawa syafaat. Katakan amin saudara. Membawa semangat yang kuat yang baru. Katakan amin saudaraku. Ya, saya selalu atmosfer kita harus bisa bawa hadirat Tuhan. Saudaraku, bawa kekuatan, bawa hadirat. Ketika orang mengalami ketakutan dalam pembicaraan, bisa nggak kita berikan kekuatan di situ? Yang ngerti katakan amin saudaraku. Di sini bawa Tuhan. Kita bisa cerita tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Orang bisa lihat kasih dan kebaikan Tuhan, lalu mereka bisa percaya kepada Tuhan. Saya doa, saudara luangkan waktu dalam hadirat Allah.
lalu bawa hadirat Allah itu kemanapun saudara pergi. Kalau saudara bawa hadirat Allah, saudara sedang bawa apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara sedang bawa atmosfer mujizat buat hidup saudara dan juga orang lain. Yang percaya katakan amin. Satu yang ku rindu, kita bangkit berdiri, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari saudara kita doa. Tuhan, aku berdoa sekarang hari ini, biarlah ya Tuhan dalam hidup kami setiap hari, kami mau luangkan waktu berada dalam hadirat-Mu. Dan kami akan bawa hadirat Tuhan kemanapun kami akan pergi. Karena dalam hadirat Tuhan, di situ ada otoritas, di situ ada tuntunan Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu penuh setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami butuh Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu Engkau berkata, oh yalah maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Kalau dia berseru pada aku akan menjawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia. Aku akan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenakan dia. Aku akan perlihatkan keselamatan. Tuhan Yesus, saudara, bangun hadirat Tuhan di apapun keadaan saudara sekarang. Biarlah hatimu, pikiranmu dipenuhi oleh hadirat Allah sekarang. Oh ya la bakasya la balabal. Oh ya la bakasya. Bangun rasa syukur, bangun rasa kagum, bangun rasa hormat kepada Tuhan. Oh ya la bakasya la balabal. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini menterikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini ya Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Kami rasakan hadirat-Mu menyucikan hati kami. Menguduskan setiap kami ya Tuhan. Membuat kami lega. Kami lega. Tuhan, Kau beri kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar kami ada dalam hadirat-Mu. Di situ ada otoritas dan kuasa-Mu. Di situ ada tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Pewahyuan Tuhan bukakan. Pengertian hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berikan kami pemeliharaan yang ajaib. Pemeliharaan supranatural Tuhan. Di masa-masa sulit ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.